Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ini saya kedatangan motor satu Miosol GT. Motornya tidak ada kompresi, motornya tidak hidup. Itu disebabkan dia punya klep terbuka. Itu kompresinya. Jadi kita cek dulu ya. Simak baik-baik. Nah, ini total bodinya ini. Nah, ini contohnya nih. Tapi dia di luar kok besi, di dalamnya itu hitam lalu nih. Kotor nih. Kotor ya. Ini nanti kita servis dia ini total bodinya. Kita servis. Itu utamanya itu kita cari penyakitnya ada di klep. Tapi kita tetap servis ini. Hitam lalu nih, nggak nampak di dalamnya. Ini kebanyakan motor metik yang dibilang motor Mio J, Mio GT. Ini penyebabnya yang sering mogok itu biasa kompresinya hilang. Kompresinya itu karena disebabkan klepnya terbuka. Klepnya terbuka, akhirnya kompresi tidak ada, jadi motor tidak hidup. Itu paling bisa itu kalau dibilang pertolongan pertama itu bisa cuma kasih oli, dikasih oli melalui busi. Itu kompresinya padat, itu pun waktunya tidak tahan lama. Itu tidak lama dia pasti kambuh lagi penyakitnya. Makanya paling bagus mengatasinya itu harus buka klepnya. Oke, lanjut. Itu karena dia punya disebabkan itu kerak itu menempel di klep, akhirnya klepnya terbuka. Jadi itulah penyakit motor Mio J, Mio GT yang penting kebanyakan di Yamaha Mythic. Itu sudah banyak yang saya dapatkan di situ. Kalau kasih oli ya jelas itu cuma pertolongan pertama. Kalau alangkah bagusnya itu di servis klepnya ya. Oke, kita buka dulu ya. Bisa kita buka metik begini tanpa tool mesin ya, atau kita biasa kolter tanpa tool mesin, atau ganti blok. Jadi enggak banyak yang dibuka gitu. Jadi kita nak pisahkan dia punya mesin dengan tulangnya ya. Kita nak pisahkan. Jadi nggak usah terlalu banyak dibuka gitu. Kecuali tool mesin. Tool mesin baru saya pisahkan mesin dengan tulang. Kalau kita biasa kolter itu kita enggak tool mesin. Karena lebih enggak terlalu banyak dibuka. Ini kayaknya belum pernah buka, masih aslinya bawaan dari pabrikan. Obeng plat deh, mana obeng plat deh yang besar lah. Nah, ini kan tinggal buka kan. Bentar. Begini kan agak simpel dia.
Nah ini capnya nih. Nah, kan kotor sekali nih. Ini tidak pernah diservis nih cap nih. Oke, kita buka ya. Nih. Tinggal dorong aja pakai doplat. Nah ini jangan lupa ada bosnya ini, bos penahan. Nah, ini lahan agak kocak ya nih, lahan noken as nih. Noken as pelatuk klep nih, pelatuk klep agak kocak ya. Nah ini masih aman satu ini, nggak goyang. Ini yang goyang. Nah ini kocak nih. Bayar. Oke, ini udah saya buka pelatuk klep. Mainkan dua deh. Nih. Nah, nih. Kita buka klepnya ya. Oke. Oke, kita buka ya. Nih, kuku klep. Kuku klep. Nah, ini yang untuk yang dia punya pengisap, klep pengisap ya. Ini. Nah, ini klep pengisap. Klep pengisap. Kita buka klep pembuangan. Klep pembuangan nih. Ini paling bermasalah itu di klep pembuangan ya, kebanyakan di klep pembuangan. Nah ini yang bermasalah ini, yang bikin kompresinya enggak ada nih. Ini hitam semua nih. Nah ini yang bikin motor enggak hidup, kompresinya otomatis enggak ada. Ini bikin motornya mogok. Bersihkan ya, ini bisa saya bersihkan pakai ini. Cara membersihkannya, kan lumayan kan. Nah ini cara kami bersihkan blok head bagian depan.
itu bukan di dalam aja besi ya, kita bersihkan semua juga. Ini yang utamanya kita bersihkan bagian dalam, itu yang pembakaran sama pengisapan itu pakai barang ini ya. Nah, ini saya pakai ini sama ini. Nah, dibantu dengan bor baterai ya. Ini tinggal masukkan ini sampai ke dalam-dalamnya, jadi tidak pakai amplas. Nah, ini biasa saya pakai untuk ini, dia punya pengisap. Nah, ini pas masuk ini sampai di dalam-dalam masuknya nih. Kalau yang bagian dia punya cap pembuangan pakai agak kecil. Nah, ini sama yang satu ini, ini cap pembuangan, jadi bersihnya sampai ke dalam-dalam ya. Nah, ini cara kerja saya di bengkel saya ini. Nah, soalnya kebersihan itu paling penting. Nah, kebersihan blok, cara kerja supaya rapi. Oke, ini saya sudah bersihkan ya. Ini lumayan lah bersih kan. Ini tinggal skir aja ini. Ini kan sudah bersih nih. Ini bersih. Ini yang paling yang saya kasih tahu, ini biasa lahar ini saya enggak pakai bensin cucinya ini. Saya cuma lap-lap aja ya. Saya cuma lap aja nih. Oke, ini biasa saya cuma lap. Karena apa? Karena bensin itu memang kan tajam. Jadi seandainya kalau kita cuci itu bisa mengakibatkan dia itu mengaung suaranya, karena lahar itu sudah terendam bensin. Sama dengan lahar keras ya, yang di tangan piston itu pun tidak boleh kena bensin kalau kita ganti baru. Itu tidak boleh dicuci pakai bensin. Ini saya cuma lap-lap doang nih. Ini kan masih bagus, saya lap aja nih. Sama dia punya pelatuk. Ini pelatuk saya cuma lap doang. Ini kan masih baru, kecuali dia udah terlalu banyak kotoran, itu baru dilihat dulu. Kalau memang terlalu banyak kotoran nih soal kocak, kita ganti aja nih. Ya ini kan ada kocak dikit ini. Kocak dikit aja nih. Ini yang paling utama yang saya kasih tahu ya. Ini utama ini. Ini kan klep yang bermasalah ini. Ini yang paling saya kasih tahu. Kebanyakan saya lihat itu antara di mana di sini, wilayah sini di YouTube itu kebanyakan dia pakai bor. Sebenarnya kalau skill klep itu nggak boleh pakai bor. Itu alasannya apa? Karena kalau kita pakai bor, otomatis bor ini mau bor import kah, kan mau bor listrik, itu kalau kita pakai bor dari bawah kita masukkan di sini, otomatis ini tegangannya tinggi ya. Ini tegangannya tinggi kalau pakai bor dia tinggi. Otomatis botol klep karena kena getaran cepat rusak ya. Ini cepat rusak botol klepnya karena pakai bor, karena bor itu enggak beraturan. Nah, kayak begini. Ini masukkan. Ini dimasukkan dulu ya. Ini. Jadi kalau pakai bor ya begini, gemetar nih. Ini goyang. Otomatis goyang biar bormu itu keadaan lurus. Ini goyang. Otomatis botol klep itu cepat membesar. Cepat membesar ya. Jadi kebanyakan saya itu biasa skill klep itu pakai tangan. Tangan santai aja gitu. Santai aja, itu bentar aja sudah tertutup semua. Itu dia punya kompresi itu, jadi kompresi nggak bisa keluar. Itu saya sudah lihat banyak ya, mereka pakai bor itu karena sudah banyak yang pelanggan biasa dari bengkel lain itu sudah dia punya botol klep, udah goyang semua, otomatis harus ganti botol klep. Itu karena apa? Sistemnya pakai bor, itu enggak boleh sebenarnya. Itu mesti harus pakai tangan. Begini.
keadaan lurus supaya dia getarannya tidak kuat. Kalau pakai tangan kan santai gitu loh. Kalau pakai bor otomatis itu kuat lalu, jadi gemetar ini. Nah ini gemetar begini, otomatis cepatlah haus. Nah sampai tenggelam, itu bisa tenggelam. Ini pun bisa cepat tenggelam bajanya ini. Nah dia punya sistem ini cepat tenggelam. Nah ini, nah ini bisa cepat tenggelam. Nah jadi kita begini. Ini crab biasa saya skill dengan cara begini. Ini kasih oli dulu supaya botol crab itu licin. Nah botol crab itu licin, saya masukkan. Saya mundurkan dulu ya. Nah ini saya masukkan. Tinggal masukkan dia punya obat skur aja, obat skir. Obat skir nih, skur. Nah tinggal masukkan aja kan. Nah itu terserah kawan-kawan mau banyak atau dikit. Nah tinggal begini aja. Masukkan santai, itu bentar aja sudah tertutup gitu. Nah ini bukan mobil gitu. Udah paham ya? Itu contoh yang baik dan benar itu. Ini begini caranya nih. Tinggal gesek gini aja ya. Ini contoh yang baik nih. Yang benar ini. Saya banyak bor saya ada 2, tapi saya tidak pernah pakai bor. Itu memang setahu saya dari dulu saya belajar, itu memang tidak boleh pakai bor. Soalnya saya punya kawan-kawan semua, guru saya ajarin jangan pernah pakai bor, karena itu bisa merusak dia punya botol crab, sama dia punya ini baja di samping sini, itu bisa tenggelam, kompresinya bisa hilang. Nah gitu, jadi tidak bagus lagi, itu namanya merusak ya. Itu tidak boleh terjadi itu pakai bor. Udah banyak yang saya itu. Oke. Nah ini udah selesai ya nih. Ini pakai tangan punya ya, cara pakai tangan nih. Mengkilat ya. Nih ini nggak usah pakai bor ini. Ini tangan ini bawa berapa menit aja ini. Udah selesai. Ini crabnya nih. Kan udah mengkilat kan. Nih sama dia punya ini. Ini kan kayak pembuangan nih, ini penghisapan nih yang besar nih. Ini saya skur itu enggak lama. Gitu, simak ya. Oke, ini sudah saya pasang semua ya, tinggal pasang di motor nih. Besi kan ya nih. Ini udah tinggal pasang di motornya nih. Ini ndak saya ganti ya, cuma servis doang nih ya. Nah oke. Tes nyalakan ya, ini baru pasang semuanya ini ya. Kita tes, tadi ada kabel yang putus, sudah kita sambung ini. Ini bekas bengkel dulu bikin ini, memang kabelnya dibiarin, makanya saya susah sambung. Kita nyalakan ya. Oke kan, halus kan. Memang itu dia punya pelatu crab, itu ada goyang yang satu itu udah bagian kayaknya pembuangan itu kan ada goyang itu lahannya. Tetap saya pasang balik, saya nggak ganti, tetap bisa halus gitu loh. Aman kan. Nih saya dekatin ya. Oke, terima kasih. Ini sudah sore. Selamat sore.